Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-hadirun Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, guru-guru, ustadz-ustadzah yang saya muliakan. Jazakumullah khairan jaza sudah mengundang saya di forum yang mulia ini bersama para ayah bunda, para guru-guru dan ustadz-ustadzah, para pemegang amanah fitrah dirinya, fitrah pemuda, fitrah anak-anaknya yang kelak mengantarkan fitrah itu dengan dipandu kitabullah menuju peran peradaban terbaik, Dauril Hadoriyah dengan semulia-mulia adab. Huyikum jami'an bitahtil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, para ustadz-ustadzah yang saya muliakan, sekitar tahun 2010 ya, bahkan kemarin belum lama 2018 ya, seorang pakar psikolog muslim, Profesor Malik Badri, yaitu pernah ke Indonesia. Dan saya kenal beliau dari bukunya waktu saya kuliah. Judul bukunya adalah Dilema Psikolog Muslim. Ya, Profesor Malik Badri belum lama ini wafat. Ya. Beliau adalah seorang penggagas ilmu psikologi Islam. Beliau menemukan sebuah khazanah psikologi Islam dari seorang pakar Muslim abad ke-9. Ya, yang ternyata Islam sudah sangat kaya yang membahas tentang manusia, tentang psikologi ya. Dan hari ini kita baru menggali kembali gitu ya konsep-konsep psikologi dari Islam, khazanah Islam. Sementara ini kita sebenarnya banyak menggunakan psikologi bukan dari dasar Islam gitu ya. Aliran yang paling umum kita anut adalah yang sekarang ini adalah radikal behaviorism ya. Jadi radikal dalam perilaku begitu ya. Ini yang melahirkan konsep bahwa anak itu kertas kosong. Anak itu harus dikasih reward and punishment gitu ya. Anak itu seperti hewan sirkus yang bisa dicambuk gitu ya, dipaksa. Jadi pendekatannya mesin ya. Jadi anak kita ini robot dan mesin gitu ya, yang bisa dicetak semau kita gitu ya. Ini itu disebut dengan aliran radikal behaviorism. Ini selama 200 tahun ini mencengkram sekolah-sekolah termasuk sekolah muslim. Dan belakangan ini sekitar 10 tahun ya atau 5 tahun belakangan muncul humanistik psikologi ya. Ini lebih kelihatannya lebih manusiawi ya, di mana anak-anak didorong untuk muncul keunikannya, bakatnya, talentsnya gitu ya. Nah, tapi semua aliran itu sama sebenarnya, yaitu tidak percaya kepada Tuhan gitu ya, tidak berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya sama ya. Kalau dulu anak-anak diseragamkan ya, difabrikasi, dicetak gitu ya, jadi kuli. Kalau sekarang sama juga ya, tetap orientasinya adalah working gitu ya, pekerjaan. Jadi orang bersekolah itu biar anaknya bisa perbaikan ekonomi ya, perbaikan sosioekonomi, prestis sosial, prestis ekonomi gitu kan. Padahal orientasi pendidikan itu adalah harusnya tujuan pendidikan itu seperti orientasi bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah gitu ya. Saya kembali ke Profesor Malik Badri. Profesor Malik Badri kemudian mengatakan bahwa Islam itu katanya tidak mengenal konsep remaja ya. Jadi Islam cuma mengenal 2 fase kehidupan, yaitu sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Gitu ya. Jadi tidak dikenal konsep remaja. Ya, penjenjangan pendidikan persekolahan ya seperti TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya itu berangkat dari sebenarnya dari pengamatan psikolog barat terhadap masyarakat mereka. Ya, ada toddlers, ada kids, ada teenagers, ada adult ya, di mana setiap fase itu ada awal, tengah, akhir. Di setiap akhir itu ada pubertas gitu ya. Islam tidak kenal konsep ini. Ini hanya pengamatan psikolog yang tidak bisa dibenarkan secara ilmiah maupun alamiah sebenarnya. Nah, beliau mengatakan, Profesor Malik Badri almarhum ya, mengatakan bahwa pendidikan Islam itu cuma mengenal 2 fase. Sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Dalam ilmu pendidikan juga sama sebenarnya ya. Pendidikan itu nggak pernah mengenal kata remaja sebenarnya. Kalau pendidikan anak disebut pedagogi kan. Pendidikan dewasa disebut andragogi. Kita tidak pernah mengenal istilah remaja gogi gitu ya. Ini kenapa saya jadi pembuka? Karena hari ini kita bingung antara remaja dan pemuda. Sepakat ya, kalau dibahas kata pemuda, makanya memang Islam tidak kenal kata remaja gitu ya. Bahkan Profesor Dr. Salito Wiryawan itu seorang guru besar psikolog UI itu mengatakan kata remaja baru dikenal awal abad 20 gitu ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi remaja ini aneh gitu ya, sebuah kelas sosial yang disebut gede masih anak, disebut anak sudah gede gitu ya. Nah, ini orang tua kadang-kadang bingung mensikapi ini kan. Misalnya anak, ya minta nikah, ya kamu masih kecil minta nikah.
Ya minta uang ya, kamu udah gede minta uang gitu. Jadi saya kecil apa gede ya, gitu ya, nggak jelas kan? Karena nggak ada standar ini dalam. Nah, maka dalam pendidikan itu harus merujuk kepada konsep human nature. Ya, bagaimana para ulama dulu menjelaskan konsep fitrah, ya, konsep manusia, termasuk perkembangannya. Itu Islam sudah lengkap secara hazanah itu. Ya, hari ini kita, oke, mohon maaf. Ya, oke, hari ini kita terlepas itu, ya konsep itu. Ya, jadi Islam cuma mengenal dua fase sebelum akil balik dan sudah akil balik. Ya, itu disebut dengan sinu taklif. Nah, itu kapan usia itu? Ya, para pakar ulama sepakat bahwa usia itu adalah 15. Jadi anak-anak umur 15 tahun sudah masuk apa yang masa disebut dengan sinu taklif. Kalau 11 sampai 15 disebut dengan sinu murahakoh, ya, masa penempa, masa persiapan. Nah, sementara 7 sampai 10 disebut sinu tamyiz, ya, anak-anak mulai mumayyiz kan SD ya. Mulai kritis, mulai banyak bertanya, senang ngebolang, itu SD. Nah, SMP ini sebenarnya tahap ditempa kalau SMP ini ya, tahap anak-anak ditempa untuk siap menuju dewasa pada 15 gitu ya. Nah, tapi kita kan nggak pakai agenda ini, sepakat nggak? Ya, maka ulama sepakat juga anak umur 15 tahun sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Kalau masih dinafkahi namanya bukan nafkah, tapi namanya sodakoh, karena statusnya fakir miskin. Gitu ya. Jadi kalau di rumah kita, anak-anak kita SMA masih dibayarin, kuliah masih dibayarin, itu namanya sodakoh. Karena dia fakir miskin gitu ya. Jadi Islam keras dalam masalah ini ya. Dan para ulama di Indonesia pun di Nusantara meninggalkan jejak-jejak itu. Ya seperti di Sumatera ada konsep surau merantau kan ya. Jadi anak-anak itu umur 11, 10, 11 itu sudah tidurnya di surau, anak laki terutama, anak perempuan pulang. Jadi tidur di surau, belajar bersama labai gitu ya. Jadi surau itu ada di komplek perumahan, belajar bersama labai. Jadi udah nggak di rumah lagi tuh. Ya, sejak umur 9-10 mereka malu tidur di rumah. Ini tradisi Minang ya. Sekarang juga udah mulai hilang juga. Nanti usia 15 ke atas merantau tuh, ya mau ke Mekah, ke Mesir untuk mendalami ilmu agama, ya atau untuk berdagang misalnya gitu ya. Jadi anak-anak kita sudah mentas ketika 15 ke atas gitu ya. Dan ini bukan isapan jempol, ini dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Gitu ya, nanti kita akan bahas gitu. Nah cuma sayangnya anak-anak kita ini nggak disiapkan menjadi mukallaf, sepakat nggak? Gitu ya. Kalau guru saya Adrian Reno Ruspi mengatakan, psikolog ya, beliau mengatakan buat apa kita ajarkan taklif syar'i dari kecil? Suruh sholat, suruh puasa gitu ya, kita latih dari kecil, suruh baca doa-doa, kita latih syar'i dari kecil ya, termasuk hafal Quran dan seterusnya. Tapi kita tidak siapkan menjadi mukallaf, sepakat ya? Tidak kita siapkan menjadi seorang mukallaf, orang yang bukan hanya wajib sholat, tapi juga wajib puasa, wajib haji, wajib jihad, wajib nafkah ya dan seterusnya. Jadi begitu konsepnya ya. Jadi mari kita antarkan anak-anak kita menjadi pemuda, jangan antarkan jadi remaja. Siap ya? Nanti kita akan bahas tuh ya secara lebih dalam apa itu konsep remaja, kenapa bisa muncul, apa itu pemuda dalam perspektif Islam gitu ya. Nah, jadi yang membuat gonjang-ganjing anak-anak SMA gitu ya, karena memang mereka masih dianggap kelas yang nggak jelas kan, sepakat nggak? Gitu ya. Teman saya sekarang ambil jadi dosen di IAIUM ya di Malaysia, Dr. Alwi Alatas, itu mengatakan ya dia bikin buku tahun berapa tuh waktu masih S1 gitu ya, dia bikin buku itu isinya clipping koran gitu ya, itu kenakalan anak SMA di 3 negara ya, di Jepang, di Indonesia sama di Amerika. Clipping koran aja isinya, sama nanti di akhir bab tuh ada kesimpulan. Ternyata apa isinya tuh cerita sedih ya tentang bagaimana anak SMA ini galau ya, anak-anak SMA ini tawuran, anak SMA ini saling membunuh ya, menculik dan seterusnya. Jadi kalau diperes buku itu ya isinya darah, air mata gitu ya dan seterusnya. Jadi mengerikan itu, gitu ya. Sampai di akhir bab itu beliau ngambil kesimpulan bahwa kelas remaja, udah berdasarkan riset-riset yang panjang gitu ya, kelas remaja itu sebenarnya tidak perlu ada dalam sejarah, katanya. Gitu ya. Bahkan SMA tidak perlu ada dalam sejarah, gitu. Gitu. Karena SMA ini sebenarnya tanggung ya, disebut pemuda, disebut sudah dewasa masih ya, disebut anak SMA, kan? Sepakat nggak? Padahal SMA itu bukan anak SMA, kalau perlu dipanggil Pak gitu ya, kalau perlu dipanggil Akhi. Ya. Jadi guru-guru manggil anak SMA ini bukan anak gitu ya, bukan ananda, sudah pemuda dia, manggilnya akhi, ya ukhti gitu ya, udah jadi partner. Ya kalau kata Sayyidina Ali kan 7 tahun pertama jadi raja kan, 7 tahun kedua berarti 4 sampai 14 tuh dilatih ya, ditempa jadi budak gitu kan. Nanti 7 tahun ketiga berarti mulai 15 kan. Ya 7 tahun ketiga mulai 15 sampai 21 itu jadi teman. Teman itu maksudnya apa? Partner ya, partner bisnis, partner dakwah, partner jihad nanti ya. Nanti kita akan bahas ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi perspektif kita ubah dulu ya. Mari kita antarkan kita jadi pemuda. Ya, karena kata remaja nggak pernah dikenal dalam azana Islam gitu ya. Dan bahkan dunia pun nggak mengenal. Nanti kita bahas ya literatur ilmiahnya. Gitu ya. Kalau kita masih menganggap anak kita remaja, maka yang terjadi konflik. Sepakat nggak? Yang pertama kita tidak menyiapkan mereka menjadi mukallaf. Yang kedua kita mensikapi mereka jadi
apa ya, jadi kelas sosial yang aneh gitu kan tadi ya, seperti apa, mau nikah dibilang masih kecil, minta duit dibilang udah gede gitu kan, nggak jelas nih ya. Bahkan ada yang mengatakan mendidik anak ABG ini, anak baru gede ya anak remaja ini sama sulitnya dengan menyediakan toilet bagi bencong katanya, atau toilet bagi waria. Kenapa? Karena ditaruh di tempat perempuan dia laki-laki, atau tempat laki-laki dia perempuan gitu kan, atau dia apa, aku perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, kalau tadi di pengantar katanya berikan aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia. Tapi kalau sekarang berikan aku satu remaja, maka sakit kepalaku dibuatnya. Sepakat nggak? Gitu. Bukan salah mereka, salah kita. Gitu ya, karena kita tidak mempersiapkan anak kita menjadi mukalaf, gitu ya. Insya Allah begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini banyak betul yang hadir ya. Jadi mudah-mudahan berkah pagi ini. Selesai webinar ini, mudah-mudahan kita lebih semangat ya, lebih terbuka wawasan, lebih apa ya, lebih bijak dalam mensikapi anak-anak kita, gitu ya. Karena mereka bukan anak-anak lagi ya, walaupun statusnya anak ya, sampai kapanpun anak kita tetap anak. Tapi ketika mereka sudah 15 ke atas, sebenarnya secara syariah mereka sudah jadi partner, gitu ya. Maka nanti kurikulumnya berbeda tuh ya, bukan kurikulum yang banyak mengajarkan ya, tapi bagaimana kurikulum yang bagaimana membangun kemitraan gitu ya, dan seterusnya. Oke, izinkan saya untuk share screen gitu ya, mudah-mudahan bisa lebih efektif kita belajarnya. Oke, ini judulnya, terlihat ya? Sudah terlihat? Peran orang tua merawat fitrah pemuda. Ya, saya gambarkan ini ada pemuda, ada tanjakan ya, karena ini tahapnya mereka mencapai posisi yang Allah sebut sebagai nafsul mutmainah ya, posisi jiwa yang tenang ya, posisi yang memiliki peran peradaban terbaik kalau dalam realitanya begitu kan. Nah, gitu. Jadi peran itu dalam merawat fitrah pemuda gitu ya. Nah, kita mengantarkan anak kita menuju gerbang agar dia siap memanjat sisa hidupnya, gitu kan. Karena hidup itu kan harusnya meningkat gitu ya. Makin kualitas hidup itu makin meningkat, makin hari makin meningkat, kata orang Arab, dengan menjadi tua orang menjadi bijak gitu ya. Tentunya kita menyiapkan anak-anak kita untuk masuk ke gerbang itu. Ya, bagaimana mereka kita hantarkan untuk menjadi pemuda dengan peran-peran peradaban terbaik. Ya, maka kata remaja nggak ada di Quran, yang ada kata fityah pemuda, gitu ya, syabab gitu ya. Bahkan pemuda kahfi itu, ya Allah mengatakan inahum fityatun amanu birobihim wazidnahum huda. Ya, mereka lah para pemuda yang beriman pada Allah dan kami tambahkan mereka petunjuk, gitu kan. Jadi sisanya biarkan anak-anak kita yang menempuh jalannya. Nah, tugas kita mengantarkan mereka untuk siap menempuh jalan, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tampilkan sebuah slide ya, di mana para pemuda Islam sepanjang sejarah itu muncul ke pentas peradaban dalam usia belasan tahun. Gitu ya, itu dimulai sejak Rasulullah SAW. Memang di masa-masa awal Islam itu hanya Sayyidina Ali yang masih muda masuk Islam ya. Lain-lain sudah Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah berumur. Tapi generasi berikutnya gitu ya, yang ketika Rasul jadi nabi mereka belum lahir atau masih bayi, ketika Rasul menjelang wafat mereka jadi pemuda. Nah, ini jadi benchmark kita. Gitu ya. Bagaimana Rasulullah mentarbiyah para anak-anak ini sehingga menjadi pemuda. Kita kenal ada Ibnu Abbas ya, orang-orang hebat itu, Ibnu Umar ya, termasuk Usama bin Zaid. Ini adalah para pemuda yang disebut sahabat muda. Kenapa sahabat muda? Ketika Rasulullah menjadi nabi, mereka belum lahir atau masih bayi gitu ya. Ketika Rasulullah menjelang wafat, mereka menjadi pemuda. Ini saya tampilkan seorang pemuda ya yang dikenal sejarah sebagai panglima perang termuda dalam Islam, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini dinikahkan Nabi pada umur 15 tahun. Ya, jadi mustahil Nabi menikahkan orang kalau nggak siap ya. Jadi jangan berpikir nikah dini nih ya gitu ya. Masalahnya dalam Islam itu bukan dini atau nggak dini, masalahnya siap apa enggak gitu kan. Ya mukalaf atau enggak ya. Usia 30 juga kalau belum mukalaf ya, belum dewasa secara psikologis, ya percuma juga gitu kan. Nah, oke. Jadi Usama dinikahkan 15 tahun dan dalam Islam itu izin berperang memang diberikan 15 ya. Jadi Ibnu Umar pernah menghadap Rasulullah minta izin berperang pada umur 12 tahun disuruh pulang. Datang lagi umur 14 suruh pulang, datang lagi umur 15 baru boleh gitu ya. Jadi 15 ini dalam hukum Islam gitu ya, itu menjadi batas ya, batas seorang anak itu anak atau seorang anak itu bukan anak-anak lagi gitu ya. Nah, kita saksikan Usama bin Zaid ini ditunjuk jadi panglima perang Tabuk, memimpin 10.000 pasukan ke Tabuk pada umur 18 tahun. Ada yang bilang 17 tahun. Belasan tahun. Ya, para pakar sejarah mengatakan kenapa Usama gitu ya, anak kemarin sore gitu kan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid ya, para senior-senior yang memang jago tempur begitu ya. Nah, para pakar sejarah menganalisa bahwa begitulah Rasulullah menghendaki agar generasi Islam itu berikutnya tampil belasan tahun sudah harus tampil dalam pentas gitu ya. Karena tidak ada masa gonjang-ganjing dalam kehidupannya. Itu kan yang bikin gonjang-ganjing itu kan karena kesenjangan tadi ya. Karena dia sudah pemuda tapi masih dianggap anak, senjang kan. Nanti kita akan bahas itu.
Berikutnya lagi Imam Syafi'i, ya, 11 tahun jadi mahasiswa, 14 tahun kehabisan dosen katanya, 18 tahun jadi mufti. Mufti itu ahli fatwa. Bayang ya, 18 tahun jadi mufti. Sekarang anggota MUI gitu ya. Nah, ini kita tidak temukan nih anggota MUI belasan tahun. Berikutnya lagi Muhammad Al-Khawarizmi, ya, saya ngajar mata kuliah ini, ya, namanya diabadikan jadi nama mata kuliah komputasi yang judulnya algoritma gitu ya, title algoritma. Saya ngajar 3 semester. Al-Khawarizmi ini seorang pakar matematika, ya, umur 10 tahun dia hafiz Quran, dan umur 10 tahun menciptakan rumus ABC, menemukan rumus ABC. Tak ada yang tahu rumus ABC? Rumus menyelesaikan persamaan kuadrat, ya, minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Gitu ya, mungkin lupa rumusnya. Ya. Rumus yang menemukan anak umur 10 tahun. Dan itu teman saya di Semarang itu dia membuat disertasi berdasarkan temuan 10 halaman yang ditulis dengan tangan gitu ya, ditemukan di perpustakaan Turki tentang menyelesaikan persamaan kuadrat, tapi bentuknya bukan simbol, narasi gitu ya, dahsyat itu. Oke ya, nah jadi belasan tahun, dia juga guru besar matematika pada umur 18 tahun. Imam Ghazali juga begitu. Dia mulai merantau pada umur 19 tahun, mulai menulis, dan kemudian bukunya sampai beliau wafat, 40 karya masterpiece masih dibaca orang sampai hari ini. Gitu ya, Imam Ghazali. Dan beliau ditenggarai sebagai orang yang berjasa melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bangkitnya generasi Al-Ayyubi itu dimulai sejak zaman Ghazali. Gitu ya, nah Ghazali yang membuat fondasinya, gitu ya, arsitekturnya. Oke, lagi kita kenal Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih ini sudah mewujudkan ramalan Rasulullah ya, melakukan Konstantinopel, Konstantinia itu pada umur 21 tahun, ada yang bilang umur 19 tahun. Ya, tapi memulai debut penyerangan ke Konstantinopel itu pada umur 16 tahun. Jadi sudah jadi panglima umur 16 tahun. Belasan tahun. Berikutnya lagi di Semarang ada seorang, bukan di Semarang, di Jawa Tengah, ada seorang tokoh tangan kanan Diponegoro namanya Sentot Ali Pasha Prawirya Dirja. Prawirya Dirja ini, Ali Pasha ini bukan namanya, tapi Ali Pasha ini gelar militer tertinggi yang diadopsi Pangeran Diponegoro dari Angkatan Perang Turki Utsmani. Ya, jadi kayak ada Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal gitu ya. Yang paling tinggi itu Ali Pasha. Di bawahnya Pasha, ada Turkio, Bugio, dan seterusnya. Itu diadopsi Pangeran Diponegoro dari Angkatan Perang Turki Utsmani Janisari. Ya, pasukan elitnya. Nah ini Sentot Ali Pasha tangan kanan Diponegoro. Ketika pecah Perang Jawa 1825, ya, beliau masih berusia 18 tahun, kelahiran 17. Ya, kelahiran 1807. Gitu ya. Jadi luar biasa. Berikutnya lagi Al-Maududi, ini abad ke-19. Ya, orang tokoh dakwah di Pakistan sudah punya kantor berita pada umur 19 tahun. Berikutnya lagi Hasan al-Banna, ya, tokoh pergerakan Ikhwan di Mesir ya, Ikhwanul Muslimin yang sekarang ada banyak di belahan dunia. Nah, beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada umur 21 tahun ya, dengan member 20.000 orang. Kebayang nggak? Anak pemuda 21 tahun mendirikan Ikhwan, organisasi massa Islam dengan member 20.000 orang. Itu member beneran ya, bukan follower di Instagram atau subscriber di YouTube gitu ya. Luar biasa kan? Dan memulai debut dakwahnya pada umur 16 tahun. Bahkan waktu umur 10 tahun dia bikin pasukan pembangun sholat subuh gitu ya. Jadi girohnya itu dalam dakwah itu sudah muncul ya sejak masa-masa SMP. Oke ya, kemudian Muhammad Nathir, Pak Muhammad Nathir ini dari Indonesia gitu ya, kita kenal beliau sebagai ketua ketua Masyumi gitu ya. Beliau ini sudah menjadi ketua DPC Jong Islamitan Bond di Padang pada umur 14 tahun ya, dan kemudian kuliah atau belajar di Mu'alimin di Jogja ya. Begitu tamat beliau mendirikan sekolah, ya, dapat beasiswa ditolak karena beliau ingin belajar otodidak gitu ya, ingin berjuang. Umur 20 tahun sudah menjadi kepala sekolah dan memulai debut politiknya menjadi ketua JIB Jong Islamitan Bond ya, di Indonesia. Ya, luar biasa ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa, ayah bunda gitu ya, teman-teman sekalian yang saya muliakan, guru-guru, generasi ini tidak lahir kembali. Sepakat nggak? Sejak Indonesia merdeka kita temukan pemuda kita begitu lambat dewasa ya. Mereka mengalami pembocahan yang panjang. Sepakat nggak? Sekolah dipanjang-panjangin gitu ya. Gitu kan? Kalau kita mau realize gitu ya, mau menerima realitanya bahwa SMA itu kan sebenarnya ngulang SMP gitu ya. Sepakat nggak? Dan nanti yang di SMA itu diulang lagi di kuliah gitu kan. Sepakat ya? Jadi gitu. Saya guru bimbel juga dulu ya, pernah jadi guru bimbel di Nurul Fikri ya selama 10 tahun itu ngajar SMA. Dulu saya berpikir anak SMA kok belajar ini gitu ya. Mereka butuh memang sains gitu ya, tapi mereka butuh ilmu-ilmu yang sifatnya kehidupan ya. Itu nggak dapat mereka. Saya ingat waktu SMA dulu kelas 3 belajar apa? Belajar tentang waris ya. Ya kan? Gitu ya, ngitung waris coba ya. Uang aja kita nggak punya gitu ya, masih ngitung warisan. Jadi banyak hal-hal yang kita hanya fokus pada syariah gitu ya, pada ilmu-ilmu alat gitu ya, bukan
pada sesuatu yang memang dibutuhkan dalam kehidupan. Maka Imam Ghazali nanti membagi fardu ain, fardu kifayah. Saya lagi bikin program dengan Dr. Aden Husaini ya, bagaimana memberikan Islamic worldview ya, cara pandang Islam yang benar tentang kehidupan kepada para pemuda SMP SMA mulai umur 12 sampai 18. Gitu ada 10 kuliah penting bagi pemuda gitu ya. Itu tentang konsep bahagia, konsep akhirat ya, konsep cinta gitu ya, konsep itu penting ya, termasuk konsep manusia gitu ya. Itu penting difahami oleh anak-anak SMA karena itu sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita kembalikan generasi ini gitu ya. Maka ini nggak akan terjadi kalau kita nggak urun tangan, sepakat ya, urun kaki, urun pikiran, urun perasaan. Kalau cuma titipin di sekolah jadi bengkel gitu nggak akan kejadian, sepakat ya. Dan kita akan menuai badai, sepakat. Ya saya banyak mengcoaching pasangan-pasangan pernikahan gitu ya. Itu kebanyakan keluhannya pada ayah, Banyak ayah hari ini nggak siap jadi ayah, sepakat ya. Nggak tangguh mereka gitu ya. Banyak hari ini begitu. Mohon maaf nih para ayah ya gitu ya. Para ibu biasanya komplain ke saya gimana suami mereka tuh ya cuma hebat dalam cari uang aja. Bahkan ada yang nggak hebat juga dalam cari uang gitu ya. Nah, apalagi didik anak biasanya lepas tangan gitu ya. Dan saya bertemu dengan juga para praktisi pendidikan. Kalau untuk SMP, untuk SD, TK masih rajin parenting tuh gitu ya. Begitu SMP udah mulai malas. Begitu SMA sama sekali. Biasanya begitu orang tua, serahkan sepenuhnya ke sekolah. Terserah deh mau diapain aja gitu kan. Jadi ketika anak-anak makin besar, makin membutuhkan ayah bunda, gitu ya. Sementara pernikahan makin hambar, sepakat nggak? Ya, cinta makin tidak tumbuh gitu ya. Nah, jadi kacau nih. Ayah makin sibuk dengan bisnisnya, gitu ya. Ibu juga makin sibuk dengan dirinya. Jadi anak-anak ini ketika SMA ini makin butuh kita, tapi kita tidak hadir. Nah, ini jadi penyebab musibah nanti ya. Lalu muncul lagi kemudian generasi yang melanjutkan siklus ini, ya para ayah-ayah yang lalai lagi, lahir kembali gitu ya. Oke. Nah, ini peran ayah ibu nanti kita akan bahas ya kalau waktu cukup. Ini peran ayah ibu berdasarkan fitrah ya. Jadi peran ayah itu bukan cari nafkah. Gitu ya. Kalau cari nafkah itu nggak usah disebut lah ya. Itu binatang juga cari nafkah kan buat anak-anaknya kan. Itu sudah default. Ya, jadi bukan ultimate roles ya, bukan peran utama para ayah untuk cari nafkah. Karena bujangan pun cari nafkah kan, sepakat nggak? Gitu ya. Nah, ini peran ayah dan bunda nih. Peran bunda juga bukan tukang titip anak gitu ya. Nah, jadi sama-sama nih. Jadi ayah itu peran utamanya adalah dia imam, dia qawam ya, a man of mission and vision, laki-laki yang punya misi visi, ya mau dibawa kemana keluarganya, ya bukan sekedar cicilan beres, rumah lunas gitu ya, anak-anak bisa mentas kuliah, bukan itu. Ya bagaimana rumah tangga ini dibawa ke jalan Allah gitu ya, gimana rumah tangga ini menjadi memiliki peran dalam peradaban gitu ya, untuk menyuruh kebenaran dalam sebuah bidang. Nah, ibu-ibu ini perannya person of love and sincerity ya, wanita yang setia, penuh cinta dan kasih sayang gitu ya. Jadi ini peran ayah, karena laki-laki diciptakan untuk memimpin ya, perempuan diciptakan untuk setia gitu kan. Nah, ini harus saling mendukung. Nah, juga termasuk berikutnya thinking system builder. Para ayah itu yang membangun sistem berpikir. Jadi kalau anak itu on gitu ya atau tidak logis itu ayah tuh. Nah, kalau ibu tuh membangun kebijakan ya, wisdom. Jadi kalau anak itu nggak wisdom, nggak bijak tuh ibu tuh gitu. Jadi ini penting, kenapa ada pernikahan ya? Karena memang penting ayah ibu dalam proses pendidikan gitu ya, bukan sekedar ngasih makan anak, naruh di sekolah, lalu cek raport, bukan itu gitu ya. Atau hadir di parenting karena takut dihukum sama kepala sekolah gitu ya, dikasih sanksi, bukan itu. Tapi memang ini panggilan langit ya, ini tugas langit kita sebagai ayah bunda. Dan kalau kita menyambut panggilan kita, Allah akan curahkan semua hikmah. Sama kayak Luqmanul Hakim ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ini kita ke sekolahnya ke al-hikmah kan. Sungguh kami berikan Luqmanul Hakim itu hikmah. Itu Al-Quran nyebutnya laqad ya. Jadi laqad itu artinya sungguh-sungguh ya. Kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak. Kenapa? Anisyukurillah. Karena banyak bersyukur. Luqman itu kan nabi bukan rasul. Sepakat ya. Tapi didik anaknya keren banget gitu. Ya, bahkan kalau parenting nabawiyah nggak masuk tuh Luqmanul Hakim. Dia masuknya parenting Islamiyah. Karena bukan nabi kan. Tapi kenapa dicantumkan namanya dalam surat Al-Quran? Karena didik anaknya keren. Itu kuncinya apa? Ada di surat Luqman ayat 12. Jadi sebelum Luqman mendidik anaknya dengan narasi-narasi yang luar biasa, ya Luqman itu memulai dengan Allah menyampaikan kuncinya. Kuncinya adalah apa? Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak. Laqad inilah taukid, qad taukid artinya sungguh-sungguh. Kalau di matematika itu be implication. Ya, if only if. Ya, cuma itu nggak ada cara lain. Kalau ingin jadi orang tua keren, banyak bersyukur ya, dengan banyak bersyukur jadi orang tua keren gitu ya, maka Allah akan curahkan hikmah ya gitu ya. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Jadi Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu tapi memampukan mereka yang terpanggil. Saya pun sama sebenarnya, saya juga ayah dari anak-anak gitu, sama ya, saya juga punya pemuda gitu sama ya.
Jadi mari kita berjuang bersama gitu ya untuk mengantarkan anak kita menjadi pemuda, ya pemuda yang memiliki peradaban ya, Darul Hadriyah ya, bukan sekedar punya ijazah. Hari ini kan kita temukan ya banyak orang S2, S3 tapi nggak ada karyanya buat umat. Sepakat ya, cuma buat cari duit, cari uang ya. Apa sekarang ada gejala yang disebut dengan workism. Ya, workism itu pekerjaan jadi agama gitu. Banyak tuh tren ini terjadi. Dan sebuah riset PEW di Manhattan di New York ya, lembaga riset yang banyak jadi rujukan untuk di Amerika gitu ya, mengatakan bahwa 95% pemuda gitu ya, pemuda itu mereka lebih memilih pekerjaan yang mereka sukai, enjoy, daripada menolong orang yang membutuhkan dan menikah gitu. Itu jadi gejala hari ini tuh ya, gitu. Oke ya, ini nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi ini sekedar ayah bunda ketahui bahwa peran ayah ibu itu penting. Termasuk tuh ayah tuh perannya adalah sang raja tega. Kalau ibu tuh sang pembasuh luka. Nah, jadi kalau anak nanti kita bahas ya, kalau anak itu lambat dewasa itu ayah tuh. Kalau anak kecepatan balik, ya kecepatan mens, kecepatan mimpi basah tuh ibu. Gitu. Nanti kita lihat tuh kenapa begitu. Oke ya. Nah ini Hamka udah bilang ya sejak dulu bahwa hari ini banyak guru, dokter, hakim, insinyur, bukunya satu gudang, diplomanya segulung besar gitu ya. Tiba di masyarakat menjadi orang yang mati. Karena mereka bukan orang masyarakat, hidupnya untuk mementingkan dirinya, tadi egosentrik. Ya, jadi ini sebenarnya akibat dari humanistik ya, psikologi ya, yaitu pendidikan yang mendorong orang untuk jadi ego. Ini seperti jadi tersimpangkan dari teosentrik ya, dari Allah sebagai pusat kepada ego sebagai pusat. Artinya sudah seperti batu katanya. Jadi banyak hari ini kan orang yang penting sugih, kaya gitu ya. Nah dia lupa gitu ya, pendidikan bukan itu. Tujuan pendidikan kan adalah bagaimana tadinya melahirkan anak-anak yang punya peran, yang banyak menebar manfaat dan rahmat bagi semesta. Tidak punya cita-cita lain ya, bahkan termasuk peran lain daripada kesenangan dirinya, pribadinya tidak kuat. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akalnya, kepanainya banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya. Nah, kita temukan banyak ya, makin S2, makin S3, makin banyak ilmunya, makin cinta dunia gitu, makin takut membuat perubahan. Jadi tadi dibilang, berikan aku 10 pemuda, aku guncang dunia. Nah itu sekarang 10 pemuda nggak bisa guncang dunia ya, cuman kepentingan dirinya nggak akan kemana-mana, rest to nowhere gitu ya. Oke, nah ini saya riset udah lama nih sebenarnya ini. Jadi antara undang-undang Sisdiknas dengan realitanya nggak nyambung gitu ya. Gitu. Saya belum lama diundang Direktorat Pendidikan Tinggi SMA gitu ya. Saya diminta untuk menyampaikan studium generale. Ya, jadi kuliah umum, anak SMA mau dibawa kemana? Itu sebenarnya Direktorat pemerintah tuh bingung. Anak SMA tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi para guru-guru saya berharap ya membuat inovasi-inovasi terobosan nih, karena mereka juga bingung nih mau dibawa kemana. Yang disebut Merdeka Belajar tuh apa gitu ya? Itu juga bingung mereka. Gitu ya. Jadi akhirnya bikin sekolah yang menyenangkan gitu. SMA yang menyenangkan. Menyenangkan tuh menurut siapa sih? Gitu ya. Emang usia dini menyenangkan ya. SMA itu sebenarnya bukan merdekanya bukan dalam perspektif apa ya suka-suka begitu ya, tapi bagaimana mereka sudah mulai memiliki kedewasaan gitu ya, kesadaran. Kita kan bukan sekedar belajar untuk belajar gitu, learning for learning, tapi untuk learning for ummah, learning for Allah begitu ke sana kan. Nah, ini kita lihat ya, ini di kuliah jadi masalah nih, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. 1.400 guru di DKI tidak berbakat guru. Jadi sebenarnya bakat guru apa sih? Suka belajar, suka berbagi gitu kan. Nah, ini banyak orang yang jadi guru ya karena kecemplung aja gitu ya, tidak punya dorongan dari dalam gitu. Nah, Indonesia menghadapi kekurangan manajer. Ini sebenarnya riset Boston Consulting tahun 2012 nih. Sekarang 2020 ya. Itu terbukti kan kita krisis leader di semua lini. Di manajemen, di bisnis ya, di politik ya, kita krisis leader. Orangnya lo lagi kan. Gitu ya. Kemudian program nih apalagi sekarang pendidikan berbasis daya saing. Ya, akhirnya apa? Anak-anak jadi sibuk berkompetisi, digegas ya, berebut kuliah gitu ya di tempat, pada setiap anak punya keunikan masing-masing yang harusnya itu menjadi solusi bagi umat ya, bukan diseragamkan gitu dan seterusnya. Oke. Saya bertemu dengan seorang dokter hewan, ternyata dia sopir Grab gitu, sopir taksi online. Gitu ya, dia dokter hewan gitu. Saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya sebenarnya dokter hewan nih, Pak. Loh, saya bilang kok nggak praktek malah narik. Ya, karena saya sebenarnya nggak suka dengan dokter hewan gitu ya. Saya pegang kucing aja jijik Pak katanya gitu. Kenapa kuliah di situ? Ya karena orang tua saya dulu pengen saya kuliah di UGM, jurusan apa aja yang penting UGM. Kebayang nggak? Akhirnya saya tanya umur berapa? 35. Anak berapa? 2 ya. Terus masih bingung mau jadi apa, karirnya mau kemana, sepakat ya. Nah ini kan kasihan ya. Ini baru bicara karir loh ya, belum bicara bagaimana dia memerankan dirinya untuk di jalan Allah ya. Karir aja dia nggak jelas gitu kan. Ya gitu. Kasihan kan, anak udah besar, umur udah 35 tahun. Ini jadi penyebab
ya seperti para ayah galau yang kemudian susah diajak parenting ya dan seterusnya. Oke, nah ini muncul ini akhirnya ya karena gagal paham jadi gagal didik kan gitu ya. Jadi hari ini banyak orang bukan kurang ilmu tapi keliru ilmu. Ya, karena keliru ilmu jadi keliru dalam bertindak ya, salah pandang tentang pemuda, salah pandang tentang konsep remaja. Gitu ya, salah pandang tentang konsep peran ayah dan ibu, gitu kan? Salah pandang tentang konsep manusia ya. Karena salah pandang akhirnya jadi salah bertindak. Itu perlu kenapa tadi saya bilang kita perlu untuk anak-anak kita ini kuliah Islamic Worldview. Ya, pengantar bagaimana mereka memahami hakikat-hakikat kunci dalam kehidupan. Oke, nah ini akibatnya ini. Jadi banyak penyimpangan fitrah yang terjadi gitu ya, seks bebas. Ini kan ada fitrah seksualitas. Misalnya ini ya LGBT ya, seks bebas. Ini kan karena fitrah seksualitas menyimpang. Gitu kan? Nah ini biasanya banyak orang tua memang membenci LGBT, membenci seks bebas, tapi nggak tahu bagaimana menumbuhkan fitrah seksualitas gitu ya. Ini penting kalau di fitrah nanti ada 8 fitrah ya, masing-masing itu harus tumbuh dengan seiring gitu ya, dengan selaras dan tumbuh dengan paripurna. Kecanduan game ini kenapa kecanduan game ya, anak-anak SMA nih kebanyakan ya waktu dikit aja main game gitu ya. Kalau game sekedar refreshing is okay, tapi kalau game sudah mulai jadi Tuhan gitu ya, sudah mulai susah lepas dari game, nah itu masalah ya. Gitu ya. Kan jadi gamers dapat duit katanya. Iya, tapi kan bukan karyanya buat umat ya, cuma mencari duit kan. Jadi YouTubers ya kan dapat duit. Iya, tapi buat umat apa gitu ya. Dengan jadi YouTuber itu apa manfaatnya buat umat misalnya. Nah, itu tadi Hamka bilang ya, tidak punya cita-cita lain daripada kesenangan dirinya gitu ya dan seterusnya. Nah, ini kan ada fitrah yang nggak tumbuh ya. Terus kemudian depresi, narkotika gitu. Ini kan tawuran ya, ini karena masalah ego ya, egois. Karena banyak dikendalikan di rumah, di luar jadi tidak menjadi dirinya. Jadi hari ini banyak anak-anak kita tumbuh menjadi the social me, bukan the real me. Kita seringkali kaget ya lihat orang baik-baik, santun gitu ya, ternyata pembunuh gitu ya. Karena tadi itu ya kesalehan mereka karena kesalehan yang karena karena tekanan ya, karena tuntutan ya, bukan kesalehan yang berangkat dari dalam jiwanya. Gitu kan? Kan saleh itu amal, sepakat nggak? Dan amal itu bukan status ya, gitu kan? Saleh itu bukan status, saleh itu amal. Amal itu bukan dari luar tapi dari dalam kan, inama amalu biniyah gitu. Nah ini yang dalam ini ya, jiwanya ini nggak pernah ditumbuhkan ya, sehingga yang muncul adalah kamuflase ya, yang muncul adalah manipulatif ya. Ini yang kemudian sekarang disebut dengan toxic ya, toxic parent, toxic relationship, toxic self help gitu ya. Jadi toxic itu muncul karena banyak orang manipulatif ya, manipulatif karena pengen narsis gitu kan, pengen dibilang hebat, dibilang jago gitu, narsis gitu kan. Ini berangkat dari egosentrik tadi ya, menjadikan ego sebagai Tuhannya gitu ya, bukan Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu kenapa? Karena tadi fitrahnya nggak tumbuh gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah ini konsep akil balik tadi ya. Apa yang disebut pemuda? Nah, dalam Islam ada yang disebut konsep akil balik. Akil balik itu kalau zaman dulu disebut sinubuluk atau sinutaklif ya, mukallaf. Nah, jadi sebut buluk aja udah cukup ya, bahwa anak-anak yang sudah fase buluk itu berarti akil balik. Kalau sekarang mesti digabung nih, mesti dua kata ini mesti dimunculkan. Kenapa anak-anak yang balik belum tentu akil gitu ya. Nah, balik itu adalah anak-anak yang teraktivasi organ biologisnya, seksualitasnya ya. Kalau anak perempuan sudah mens, anak laki sudah mimpi basah, ihtilam. Ini hari ini terjadi lebih cepat ya. 11-12 sudah mens, 11-12 sudah mimpi basah. Sepakat nggak? Zaman saya SD dulu ya, kelas 6 itu ada anak yang mens itu sekelas geger gitu ya, karena pantatnya, mohon maaf ya, bokongnya itu ada darah gitu ya, satu kelas geger semua gitu ya, lakukan lagi habis upacara itu. Nah hari ini mungkin anak kelas 4 SD sudah mens, paham nggak? Gitu ya, itu waktu kelas 6 ayo satu kelas geger, dan teman saya itu udah umur 12 tahun waktu itu jarang ditemukan ya anak kelas 6 itu mens gitu. Nah sekarang lebih kecil lagi gitu kan, itu terjadi namanya kedewasaan biologis teraktivasi lebih cepat. Anak laki-laki lebih misterius ya, kita nggak pernah tahu dia mimpi basah apa enggak ya gitu ya, karena nggak terbuka dengan ayahnya, nggak terbuka dengan ibunya. Oke. Nah, dalam Islam seharusnya akil dan balik itu tiba bersamaan. Nah, ini akil itu dewasa biologis ya. Itu sekarang dewasa psikologis itu sekarang di angka yang sudah telat ya, 20-25 gitu ya. Bahkan di Amerika itu disebut dewasa tuh 27 ya. Jadi makin lama makin geser terus. Ya Bapak Ibu tahu nggak, Undang-Undang Sisdiknas tahun 58 itu mengatakan putra-putri Indonesia sudah harus mandiri pada umur 15. Itu Undang-Undang Sisdiknas tahun 59 kalau tidak salah ya. Itu bunyinya begitu. Ya sekarang kita lihat ya, anak-anak kita digeser terus kan, yang disebut dengan mandiri itu umur berapa gitu ya, 16, 17, bahkan sampai 25 masih dibayarin kuliah ya, kuliah dibayarin, kerja dicariin, ya rumah di DP-in gitu kan.
Nikah dibayarin, anak ditungguin gitu. Kapan mentasnya coba? Jadi ini yang membuat peradaban kita jadi kusam gitu ya, jadi nggak bersinar. Karena banyak pemuda tidak menjadi dewasa, banyak anak tidak menjadi pemuda tapi jadi remaja, gitu kan? Nah gitu. Kira-kira paham ya. Jadi gambarnya seperti ini. Maka tugas kita ya Bunda, ya bagaimana anak-anak kita dekatkan ya, bagaimana dia kita kalau belum balik ya kita lambatkan baliknya, kita percepat akilnya. Kalau sudah balik gimana? Ya kita segerakan. Ya bagaimana akilnya itu bisa jangan kelamaan ya. Kalau sekarang misalnya 16 nih sudah mens, pasti ya 16 sudah, tapi belum dewasa tuh ya kita percepat tuh. Ya gimana program yang baik agar anak-anak kita cepat dewasa, karena memang anak 16 tahun, 17 tahun harusnya sudah dewasa kan, gitu ya. Sudah saatnya dia mandiri gitu ya. Gimana programnya, gitu kan? Oke. Kalau cuma ngikutin agenda sekolah ya, agenda sistem persekolahan nasional nggak akan dewasa. Kita harus sendiri harus turun tangan ya, bekerja sama dengan sekolah, menciptakan hidden curriculum. Sekolah-sekolah, mohon maaf ya, sekolah China, Katolik begitu ya, mereka punya hidden curriculum gitu ya. Tetap pakai kurikulum nasional, tapi mereka punya hidden curriculum yang punya target sendiri ya tentang kedewasaan, tentang macam-macam gitu ya. Nah, sebenarnya sekolah Islam harusnya punya ya hidden curriculum itu, ya hidden akil balik kurikulum misalnya. Oke, nah jadi akil balik ini bisa dicapai kalau anak-anak kita fitrahnya tumbuh paripurna, ya, gitu. Kalau nggak tercapai akan terjadi kesenjangan nih. Ya misalnya kita nggak bisa bayangkan ya anak-anak laki kita misalnya sudah menikah, mohon maaf, anak laki kita sudah menikah, sudah mimpi basah umur 10, baru bisa menikah umur 25 tahun. Ya, kira-kira 15 tahun ngapain tuh? Ya, kesenjangan ini terjadi apa? Turbulensi kan? Gonjang-ganjing tuh. Sepakat nggak? Ya, gelombang-gelombang syahwat. Maka masuklah berbagai macam kenakalan tadi ya, ada pornografi, LGBT, ya, porno aksi dan seterusnya. Gitu ya. Karena apa? Karena tidak kalau anak nggak dewasa masuklah ke kotoran ya atau kezaliman begitu. Oke. Nah, ini saya ambil literatur ya. Nah, ini dari Profesor Malik Badri tadi ya, Islam yang mengenal dua fase kehidupan, akil balik dan sudah akil balik. Serti Wirawan mengatakan remaja tidak dikenal, baru dikenal awal abad 19 atau awal abad 20. Profesor Muhammad Yasin juga mengatakan di bukunya tentang Islamic Concept of Human Nature, Fitrah, itu anak umur 15 tahun sudah punya kewajiban hukum pada umur 15 tahun. Aliyu Alatas juga sama, mengatakan bahwa kelas sosial SMA tidak perlu ada dalam sejarah gitu, karena ini masa dewasa bukan anak-anak lagi. Nah, tinggal kita nanti mensikapi ya. SMA kan sudah ada nih, gimana SMA kita buat jadi tempat merawat pemuda gitu ya, jangan cuman mengkonter remaja. Gitu ya. Kita kadang-kadang sibuk dengan bagaimana mengatasi anak begini begitu kan, tapi tidak berpikir bagaimana membuat anak tidak begini tidak begitu gimana gitu ya, bukan mengatasi tapi bagaimana gitu ya, mengapa dia begitu ya. Oke. Konsep surau merantau nih di Islam sudah ada ya, ini di Aceh itu namanya menasah medagang. Jadi saya waktu di Aceh ketemu nyata ada konsep menasah medagang, anak-anak sudah tidur di menasah ketika umur 9-10 ya, kemudian medagang di atas 15 sudah mulai merantau gitu. Jadi mirip-mirip lah. Nah, bangsa Yahudi juga sama ternyata ya. Bangsa Yahudi ini melantik anak lelaki menjadi dewasa pada usia 13 tahun. Ada sebuah perayaan disebut dengan bar mitzvah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pendapat para tokoh gitu ya tentang pemuda. Kita lihat lagi. Nah, ini dalam Islam ya. Jadi kita temukan ya bagaimana Islam itu memberikan izin berperang ya kepada Ibnu Umar gitu ya, terus kepada para sahabat pada umur 15 tahun. Oke, ini akhirnya jadi sepakatan ulama, termasuk di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi patokan 15 tahun ini itu terus dibawa ya sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, cicitnya Umar bin Khattab gitu ya. Seorang khalifah yang sangat bijak itu, dia mengatakan setelah 15 tahun diberikan tunjangan ya, karena waktu itu negara dari zakat itu udah kaya betul ya, maka 15 itu kemudian kasih tunjangan oleh negara agar tidak lagi dia membebani orang tua begitu. Oke, ini tunjangan biasanya untuk belajar ya, untuk dan seterusnya. Oke, nah ini jadi kisah-kisah masyhur dan jadi banyak hal ya. Jadi kita nanti silakan dibaca. Kita percepat aja ya. Nah ini juga pendapat dari Hamid Zarkasi, pendiri Gontor. Ayah beliau mengatakan bahwa ayah beliau mendirikan pesantren Gontor pada umur 16 tahun. Jadi sejarah ya. Haji Agus Salim diangkat jadi konsul Hindia Belanda di Jeddah pada usia 20 tahun. Muhammad Nathir ya lulus SMA, terjun langsung di politik pada usia 20 tahun. Panglima Besar Sudirman menjadi kepala sekolah pada umur 20 tahun. Jadi kita lihat ya, mereka sejak belasan tahun sudah jadi gitu ya. Jadi pada umur 20 tuh sudah jadi kepala sekolah, sudah bikin pesantren, sepakat ya. Nah sekarang 20 tahun ngapain? Gitu ya. Jangankan mimpin pasukan, mimpin pesantren gitu ya. Ya, mimpin megang adanya aja hilang gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah ini
Nah tadi ya. Nah ini kita lihat, nih saya ambil dari slide seorang pakar gitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa anak-anak kita dulu ya, belasan tahun ya, bahkan 20 itu sudah punya peran peradaban. Kebanyakan masih belasan tahun ya. Kalau 20 tahun sudah mendirikan sesuatu, berarti kan startnya dari umur 16. Nah ini juga sama nih, kalau dibandingin sama para pendiri Microsoft, pendiri Facebook juga belasan tahun nih, ya gitu ya. Dan seterusnya. Oke, nah ini remaja itu fenomena. Ya, baru ada sejak akhir abad 19, muncul sejak era revolusi industri. Jadi remaja itu baru muncul sejak revolusi industri. Dulu nggak ada tuh kata remaja. Bahkan di undang-undang nggak ada ya, undang-undang lalu lintas, undang-undang pemilu, ya, undang-undang pendudukan nggak ada kata remaja. Aneh gitu ya. Nah, adolescent, jadi adolescere artinya pre-adult ya. Jadi dewasa tapi belum. Nah, bukan anak tapi belum dewasa gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bukan anak-anak lagi, tapi belum dewasa. Jadi masalah kan? Masalah tuh. Anak baru gede ya, itu masalah ya, itu sebenarnya terjadi secara masif dan global kecuali di masyarakat terbelakang dan terasing mendapatkan pembenaran ilmiah. Jadi ini jadi pembenaran gitu ya. Sekarang rame kalau orang ngomong nikah dini rame gitu ya. Saya bukan pendukung nikah dini di bawah 15 tahun ya. Kalau nikah dini di bawah 15 tahun itu zolim. Nikah dini dalam Islam tuh secepatnya 15-16 cepatnya gitu ya. Ini harus siap dulu fitrahnya gitu ya. Gitu. Nah sekarang orang bicara itu rame kan ya. Wah masih macam-macam segala macam gitu ya. Padahal bukan masalah umurnya, tapi masalah kesiapannya kan, kedewasaannya. Gitu. Oke. Nah, ini literatur ilmiah 19 tidak kenal kata remaja. Jadi ini banyak banyak literatur ya, termasuk riset. Nah, ini yang paling menarik dari Margaret Mead ya. Jadi dia meneliti sebuah suku disebut Samoa ya. Suku Samoa itu di Pasifik yang tidak pernah disentuh peradaban barat ternyata. Nah, dia mengatakan kami telah membandingkan poin demi poin antara peradaban kita dengan peradaban Samoa untuk memberikan titik terang bagi sistem pendidikan kita sendiri. Dan pelajaran utama yang telah kami dapatkan di sana adalah bahwa fenomena keremajaan bukanlah sebuah keniscayaan, tapi kondisi budaya yang membuat hal itu terjadi. Jadi nggak ada kata remaja tuh, ya gitu ya. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dalam konsep fitrah itu, ya fitrah itu dianggap diibaratkan seperti benih, ya seperti pohon ya, dia harus tumbuh paripurna, ya kan? Nah, kalau kita lihat ukuran-ukuran pendidikan seperti ini sebenarnya, usia 0 sampai 6 itu bagaimana anak memiliki rasa diterima, ya rasa dipedulikan. Nanti 7-10 baru rasa confidence, ya, self regulation, ya, kemampuan mengatur diri sama percaya diri. Nanti 15, 11, 15 nih baru self development. Kenapa anak SMA hari ini susah mengembangkan diri SMP SMA ya? Karena memang nggak selesai nih, usia dini nggak selesai. Kenapa? Karena usia dini persiapan masuk SD. Usia SD persiapan masuk SMP. Enggak, usia SD itu persiapan nih bagaimana dia memiliki self confidence sama self regulation. Mohon maaf ya. Agak kedinginan nih AC-nya. Gitu ya. Jadi self confidence sama self regulation. Itu dalam Islam clear ya. Usia 7 diperintahkan sholat, sepakat nggak? Usia 10 kamar dipisah. Saya diskusi dengan Pak Abdurrahman Baraja di Surabaya gitu ya. Beliau mengatakan bahwa kekacauan di masa SMA itu karena nggak selesai di umur 10. Ya, umur 10 itu kelas berapa? Kelas 5 SD ya, atau kelas 4. Di umur 10 itu dalam Islam apa? Kalau tidak sholat dipukul, kamar dipisah. Maksudnya apa tuh? Ya jangan sampai dipukul, ya gitu ya. Maksudnya apa? Disiapkan. Disiapkan sebuah program ya dengan indikator dia ketika umur 10 tahun tidak lagi disuruh-suruh sholat. Gitu ya. Nah itu indikator penting. Kenapa? Saya riset ya. Ternyata ada 12 hal yang dibutuhkan anak umur 4 tahun gitu ya. Anak umur 10 tahun ya, kelas 4 gitu ya, untuk persiapan masuk masa kedewasaan ya, masa persiapan dewasa. Kan di persiapan dewasa tuh 11 sampai 15 ya, persiapan dewasa. Nah, umur 10 harus selesai tuntas. Dalam Islam ukurannya apa? Sholat. Ya, ternyata ada 12 hal dalam sholat, bisa lebih ya, itu yang saya gali, yang dibutuhkan seorang yang menjelang dewasa. Apa aja tuh? Pertama, self-regulation kan, kemampuan mengatur diri kan. Semua orang dewasa butuh kemampuan untuk self-management. Sepakat nggak? Self-regulation. Butuh tuh. Nah, itu ada dalam sholat. Yang kedua, fokus. Setiap orang menjelang dewasa dan orang dewasa sekalipun butuh kemampuan fokus. Sepakat nggak? Itu ada di sholat, yaitu apa? Khusyuk. Khusyuk. Sepakat ya? Nah, hari ini banyak orang dewasa aja nggak fokus kan, distract, loncat-loncat. Apalagi sekarang era digital ya. Begitu buka internet, ada YouTube, ada apa. Akhirnya mau belajar nggak jadi. Sepakat ya? Karena nonton YouTube dulu buka Instagram dulu gitu ya. Lihat TikTok dulu Akhirnya tadinya buka laptop mau ngerjain tugas nggak selesai kan. Sepakat nggak? Gitu ya, banyak distract. Nah, makanya orang dewasa itu butuh kemampuan fokus. Itu ada di mana? Di sholat. Kemampuan present, kemampuan hudur. Gitu ya. Jadi inti dari ibadah itu hudur, ya, kehadiran.
Allahu Akbar, menyadari kehadiran. Itu inti dari ibadah. Kalau kita ibadah cuma lewat aja tanpa menyadari kehadiran ya, atau menghadirkan kesadaran, ya udah nggak dapat apa-apa. Ya sama kayak saum besok Ramadan ya, kata Rasulullah kan ada orang yang lapar tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, cuma lapar dan hausnya saja. Itu kenapa? Dia tidak menghadirkan kesadaran dalam beribadah, tidak hudur, tidak fokus, tidak hadir, tidak presence, sepakat ya? Nah, banyak distract. Nah, distract itu sekarang banyak nih, gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan untuk anak menjelang dewasa. Maka kalau hari ini anak kita banyak distract, maka kita harus kembalikan ya, bagaimana nanti sebuah program membuat dia kembali fokus. Sepakat ya? Kita ada programnya. Oke, berikutnya apa lagi yang muncul salat? Self bypassing. Ya, jadi kemampuan untuk spiritual bypassing, kemampuan untuk contemplation, ya, kemampuan untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya ke langit, kemampuan untuk terkoneksi dengan langit. Itu dibutuhkan. Nggak ada seorang dewasa pun yang tidak butuh koneksi ke langit, sepakat ya? Karena hidup ini berat, gitu kan? Hidup ini banyak ujian, banyak tantangan, maka dibutuhkan kemampuan untuk terkoneksi dengan langit. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak gampang depresi, gampang stres. Kenapa? Nggak terkoneksi ke langit. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh 12 poin penting yang kenapa Rasulullah mewajibkan anak umur 10 tahun itu harus tuntas sholatnya. Gitu ya. Itu dibutuhkan kedewasaan. Nah, ketika itu selesai, maka nanti 11 sampai 15 dia siap untuk pengembangan diri. Gitu ya. Nah, ini kalau kena hari ini anak SMP, SMA itu liar, bengal, susah diatur karena nggak selesai dari sini. Gitu ya. Dia dia sudah tidak mau diatur tapi belum bisa mengatur dirinya. Problem nggak? Problem kan? Gitu ya. Maka ya Bunda nanti perhatikan ya, anak-anak umur 11 12 mulai kelas 6 lah ya, itu kelas 5 deh. Itu mulai nggak mau diatur, ngeyelan. Sepakat nggak? Kenapa sih anak umur 11 ke atas tuh mulai ngeyelan? Kenapa? Karena mereka sudah menjelang dewasa. Mereka normal ya, karena apa? Tidak semua orang dewasa tidak suka diatur-atur. Ayah Bunda kalau saya atur-atur mau nggak? Nggak mau kan? Gitu ya. Karena kita orang dewasa tuh nggak mau diatur, freedom gitu ya. Nah gitu, jadi anak kita kalau banyak diatur malah ngelawan dia. Karena mereka sudah menjelang dewasa. Cuma problemnya apa? Belum bisa mengatur dirinya. Sepakat nggak? Nah ini maka harus ada program bagaimana anak-anak bisa memiliki self-regulation. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran. Ya, itu anak-anak saya kalau pas program sekolah rajin, teratur, tapi kalau di rumah berantakan. Itu karena dia karena takut ya, bukan karena kesadaran gitu ya. Ada termasuk anak-anak yang di pondok pesantren ya. Jadi kalau di pondok itu rajin, murojaah, tilawah, mutabaah, yaum gitu ya diisi. Kalau di rumah asal-asalan ngisinya gitu ya. Kenapa? Karena libur syariah gitu ya. Karena mereka melakukan di pesantren karena takut bukan karena kesadaran gitu ya. Maka tadi ya soleh itu kan amal ya. Amal itu harus dari dalam kan. Inama amalu biniyah. Maka ayah bunda nanti penting merancang kegiatan atau program ya itu yang membangkitkan di dalam. Namanya intrinsic motif. Gitu ya. Intrinsic motif ini secara umum para pakar mengatakan 3. Pertama harus relevan dengan fitrahnya, dengan usianya, dengan minatnya, dengan bakatnya, dengan kondisinya gitu ya, dengan keunikannya dan seterusnya. Yang kedua, relation, ada cinta yang kuat yang terbangun ya, antara guru dengan siswa, antara orang tua dengan siswa, harus ada relation. Yang ketiga, harus ada reason ya. Reason ini bicara tentang why. Ya, why ini bukan cuma mengapa yang sifatnya ece-ece, tapi mengapa yang dalam. Kenapa sih kita harus belajar? Ya, kenapa sih kita itu harus ketemu tuh apa narasinya gitu ya. Anak-anak kemudian memahami bahwa hakikat belajar itu, hakikat ilmu, hakikat peradaban gitu ya. Maka tadi penting memberikan mereka tentang hakikat kehidupan biar mereka memiliki reason gitu ya. Kenapa mereka harus ada di muka bumi, ya, mau kemana, dari mana, ya, bagaimana kebermaknaan mereka dalam semesta, itu penting tuh. Itu anak-anak udah harus dapat. Dulu saya juga ngalamin sama ya, kita ngalamin masa SMA galau nggak galau kan, karena nggak ada yang ngomong gini ke kita gitu ya. Dan bagi kita itu ketinggian ngomongnya gitu ya, gitu kan, karena kita memang tidak didewasakan gitu. Oke. Nanti baru bisa kontribusi 15 ke atas nih baru social development ya, kontribusi di other development. Ini secara human nature ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba anak-anak kita tuh memiliki kontribusi bagi peradaban, memiliki karya peradaban untuk umat kalau dia tidak tumbuh dengan tahapan yang benar. Karena mendidik anak itu seperti menumbuhkan pohon ya, dari benihnya, batang, akar sampai ke buah gitu ya, yang menebar manfaat. Itu dalam Islam disebut sejaratut thayyibah ya, pohon yang baik. Nah, oke. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini harus tumbuh bersamaan seperti nanam benih gitu ya. Kita tidak bisa menjadi carpenter tapi jadilah gardener. Nah, oleh karena itu dalam Islam ada 3 pendidikan. Pertama tarbiyah, yang kedua ta'dib, ketiga taklim. Nah, ini harus porsinya harus pas gitu ya. Tarbiyah itu artinya menumbuhkan. Dari kata roba ya rubu. Kalau ta'dib itu artinya menanamkan adab, ya, menanamkan etik. Kalau taklim itu mengajarkan ilmu, dari kata ilm kan. Ya, jadi gurunya kalau tarbiyah guru disebut murabi, kalau ta'dib guru disebut mu'adib, kalau taklim guru disebut mu'alim.
Nah, tiga-tiganya ini kalau diterjemahkan ya pendidikan gitu ya. Tarbiyah ya pendidikan, tadib ya pendidikan, talim ya pendidikan, tapi berbeda. Ya, kenapa ini saya munculkan ini? Karena sekarang muncul gejala well schooled belum tentu well educated, sepakat nggak? Tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik, gitu ya. Ya, saya banyak menemukan teman-teman saya yang S2, S3 kelakuannya parah betul gitu ya. Dia korupsi, dia berzina gitu ya. Itu padahal S3 gitu. Jadi hari ini kita temukan bahwa well schooled belum tentu well educated kan. Nah, maka dalam Islam itu harus dibedakan. Ya, mana pendidikan, mana persekolahan gitu ya. Dan pendidikan Islam itu berbeda dengan persekolahan di barat misalnya gitu ya. Nah, ini tiga hal ini yang harus muncul. Tarbiyah ini apa sih? Dari kata robaya rubu artinya menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Kalau ta'dib itu menanamkan, apa yang ditanamkan? Adab. Kalau taklim itu mengajarkan, apa yang diajarkan? Ilmu. Tiga-tiganya penting gitu ya, dan harus proporsional gitu ya. Kalau yang terjadi biasanya taklim aja, pengajaran aja, too much teaching, tapi girohnya nggak tumbuh, semangatnya nggak tumbuh, adabnya kelewat ya, kacau balau nanti. Oke, oleh karena itu, nah ini kalau dikembangkan seperti ini. Jadi kewajiban kalau kita gali dalilnya, kewajiban orang tua. Ya, adab itu kewajiban orang tua, fitrah kewajiban orang tua, ilmu kewajiban orang tua. Kalau yang fitrah ini ada di surat Ar-Rum ya, surat 30 ayat 30. Ya, fitratullah, tetaplah pada fitrah Allah. Ya, fa'aqim wajhaka lidina hanifa, fitratullah fatarana sa'alaiha. La tabdila khalqillah dzalika dinul qayyimah gitu ya. Ini kalau hadisnya itu orang tua yang wajib untuk merawat ini. Kulu maludin yuladul fitrah fa'abahu yuwahidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Jadi orang tuanya lah yang merusaknya, maka orang tua punya kewajiban menjaganya, merawatnya. Nah, kalau adab sama ilmu juga kewajiban orang tua, surat At-Tahrim. Ya, yang sering kita dengar, ku anfusikum wa ahlikum naro. Hendaklah kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, gitu kan? Ini tafsirnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ya, yang dimaksud dengan ku anfusikum wa ahlikum naro, ya hendaklah kamu jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka, itu Ibnu Katsir mengutip pendapat Sayyidina Ali. Jadi tafsir bil hadis gitu ya. Sayyidina Ali mengatakan qaulu sahabat. Jadi Sayyidina Ali mengatakan yang dimaksud dengan ku anfusikum wa ahlikum naro adalah hendaknya para orang tua adibuhum wa alimuhum, mengadabkan keluarganya dan mengilmui keluarganya. Jadi dari dalil-dalil itu ya kita paham, dan para ulama juga mendorong bahwa fitrah adab ilmu tanggung jawab orang tua, bukan sekolah. Gitu ya. Jadi nah sekarang ini kan fitrah nggak tumbuh ya, adab juga nggak tumbuh, orang tua nggak bertanggung jawab. Nah kemudian ilmu aja, nah ilmu aja nggak cukup ya, harus disiapkan wadahnya, disiapkan kemuliaannya, baru ditempa ilmunya. Nah gitu ya, satu-satunya yang boleh diorsos adalah ilmu. Ini boleh dititipkan ke sekolah gitu ya, untuk ilmu lanjutan. Tapi ilmu basicnya ada di rumah. Gitu ya, misalnya biologi ya, orang tua bukan pakar biologi, boleh titipin di lembaga ya kalau anak pengen jadi biologi. Tapi konsep tentang sains dalam Islam itu harus orang tua, gitu ya. Misalnya anak pengen jadi ahli Quran, jadi ulama Quran, nah itu harus masukin lembaga tuh, kirim ke Al-Azhar apa ke Turki gitu ya untuk belajar menjadi ulama Quran. Itu namanya dititipkan ya, di outsource, gitu, karena kita nggak punya ilmunya. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al-Quran, membuat mereka beradab pada Quran, pada ilmu, pada ulama, pada Rasulullah gitu ya. Ya, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu dasar tentang Al-Quran tadi, hakikat hidup, itu adalah orang tua. Sepakat nggak? Nah, jadi orang tua ini lebih banyak sebenarnya. Cuma sayangnya kita nggak berperan gitu ya, kita serahkan semua ke sekolah. Sekolah jadi bengkel, jadi laundry. Ya kasihan ustadz-ustadzah itu ya. Akhirnya kemudian mereka nggak selesai gitu ya. Jadi orang tua berharap anaknya sudah soleh ketika disekolahkan di sekolah Islam yang mahal, pulang ke rumah sudah soleh ya, gitu kan. Sementara apa harapan guru-guru? Guru-guru berharap anak-anak sudah soleh dari rumah, tiba di gerbang sekolah siap diajarkan, ditaklim gitu ya. Lalu pertanyaannya yang mensolehkan siapa? Nggak ada ternyata. Jadi banyak yang kaget kan. Loh kok anak saya di sekolah Islam kelakuannya begini, kelakuannya begitu. Iya karena di sekolah Islam diajarkan ilmu Islam gitu ya. Tapi fitrahnya nggak sempat ditumbuhkan, adabnya ini nggak jadi agenda utama. Karena nggak mungkin sekolah itu mengerjakan semua hal. Sepakat nggak? Coba tanya guru-guru. Nggak ada guru-guru yang sanggup mengerjakan ini semua. Ya, maka perlu peran ayah ibu. Ya, itu penting itu. Karena di akhirat yang ditanya bukan sekolah, yang ditanya Allah adalah siapa? Orang tua. Sepakat ya? Jadi jangan sampai nanti kita saya pernah baca status Facebook ya, seorang ayah di Facebook bilang begini, ini saya screen capture ya, tapi saya nggak tampilin di sini, saya simpan jadi arsip saya, itu sekitar 5 tahun yang lalu ya. Jadi ayah ini nyebut gini, anak saya sekolah di sekolah Islam terpadu katanya. Ya, memonitoring perkembangannya. Ya, nilai akademis saya kami amati terus.
Berarti ada komunikasi kan ya, ada monitoringan gitu ya. Terus kemudian pulang sekolah antar jemput. Gitu ya, pulang sekolah antar jemput ya. Sabtu Minggu kami penuhi dengan les-les gitu. Tapi anak saya sekarang semester 2 kuliah di perguruan tinggi, terkena LGBT. Apa dosa saya katanya? Coba ya Bunda, kira-kira apa dosanya tuh? Sekolah Islam full day kan, pulang antar jemput. Ayah ibunya selalu monitoring, ya kan? Gitu. Nah, Sabtu Minggu di waktu luang dikasih les yang banyak gitu. Kemudian ketika kuliah kena LGBT, apa dosa saya? Kira-kira bisa jawab nggak? Gitu ya. Itu karena kenapa? Karena banyak orang tua menyangka kalau anaknya sudah disekolahkan maka selesailah pendidikan. Sepakat ya? Gitu. Karena pendidikan ini bukan bicara persekolahan, pendidikan ini bicara komprehensif ya, bagaimana menumbuhkan fitrah, bagaimana memuliakan adab, ya, bagaimana mengajarkan ilmu. Sepakat ya? Itu. Ya, makanya terjadi mismatch. Ya, orang ada komplain ke sekolah, kok bisa sih anak saya begini begitu, kan sekolah ini sekolah Islam ya, sekolah gitu kan. Kenapa? Karena sekolah nggak mungkin bisa semua hal. Sepakat nggak? Ya mari kita bantu sekolah kita, mari kita bangun apa yang disebut dengan konsep parental engagement ya, keterlibatan orang tua dalam proses mendidik itu harus. Nanti sekolah masa depan, saya riset ya, sekolah masa depan itu sekolah yang dicari orang pasca pandemik ini adalah sekolah yang bisa melibatkan orang tua dalam proses. Nggak mungkin sekolah berdiri sendiri. Sepakat ya? Udah banyak keluhan kok ya, Ustaz pada ngeluh juga ya, jangan jadikan sekolah kami bengkel dan seterusnya. Oke ya Bapak Ibu, nah ini prosesnya ini sebenarnya kalau digambarkan, ini saya dapatkan dari seorang tokoh juga di Surabaya gitu ya, dia berkunjung ke Australia, kemudian mendapatkan gambar di ruang kepala sekolah. Nyata kalau 0 sampai 6 itu dia fokus di menumbuhkan fitrah aja gitu ya, nggak ada pengajaran 0 sampai 6-nya. Ya, yang penting anak suka belajar ya, punya gairah itu aja, bukan pengajaran. Bahkan adab pun belum di bawah 7 ya. Adab itu dipesonakan, jatuh cintakan. Nah, adab sama fitrah ya, fitrah itu kan dari dalam ya, giroh itu mulai dipadukan ketika 7 sampai 10. Nah, ini dengan banyak kebolang, napak tilas sejarah gitu ya. Membuat anak terpesona dengan akhlak Islam gitu ya. Jadi bagaimana mereka melihat kesolehan bekerja, bagaimana mereka dunia bekerja. Maka 7-10 ini masa ngebolang nih ya gitu. Kemudian 11 sampai 18 atau sampai 15 dan seterusnya. Ini baru masa takdib ya dan taklim ya, masa untuk penanaman ilmu yang benar dan adab gitu ya, adab. Nah, ini kalau sudah selesai ini kan. Nah, fitrah sudah tumbuh, wadahnya sudah kuat, baru masuk adab dan ilmu. Maka ada istilah adab sebelum ilmu kan gitu ya. Juga fitrah sebelum adab. Nah, kita adab itu tumbuh setelah fitrah tumbuh gitu kan. Nah, karena fitrah itu wadahnya. Nah, baru masuk ilmu, maka ada istilah adab sebelum ilmu. Nanti setelah diberi ilmu kan, ilmu muncul lagi jadi ilmu. Jadi orang yang beradab karena berilmu gitu ya. Nah, tapi tahapannya seperti ini. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ini semua cuma diserahkan ke sekolah? Ya, nggak akan terjadi. Focus and community, baru kemudian sekolah. Gitu ya. Nah, saya cepetin ya Bapak Ibu. Jadi ini konsepnya ya. Jadi bagaimana fitrah itu tumbuh. Nah, termasuk akhlak. Jadi banyak orang mengira kalau akhlak itu dengan cara intervensi dari luar ya. Anak SMA tawuran nih, digundulin, dibotakin, dihukum, besok tawuran lagi. Ya, karena tadi itu pendapat radikal behavior ya, bahwa anak-anak itu seperti hewan yang bisa dilatih dari luar. Ya, itu sebenarnya buah daripada fitrah. Ya, kalau fitrah itu tumbuh, maka tumbuh jadi akhlak dia. Ya, sama kayak pohon tadi ya, kalau benihnya benar, dirawat dengan benar, ditempatkan di tanah yang benar, panduannya benar, maka nanti panennya benar. Sepakat nggak? Ya, pemasaran juga benar gitu. Jadi kalau pembibitannya benar gitu ya, nanti kemudian perawatannya benar, pemeliharaannya benar, ya nanti pemanenannya benar gitu, nanti pemasarannya benar. Maksudnya punya karya di ruang gitu ya. Nah, itu pakar mengatakan jadilah gardener, jangan jadi carpenter gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nah, ini Rasulullah ketika sama para pemuda gitu ya, ini para pemuda termasuk kita kasih contoh ya, jadi Rasul lebih banyak bagi rantaukan, bahkan Rasul sudah mulai merantau pada umur 12 tahun kan. Jadi cara belajar terbaik usia 11 sampai 18 itu adalah pemagangan sebenarnya. Ya, karena kehebatan tidak bisa diajarkan tapi ditularkan. Gitu ya. Nanti kita lihat ini dari hadis, ini dari research. Ada sebuah buku judulnya The Best School. Ini buku ditulis oleh Thomas Armstrong gitu ya. Ini beliau mengatakan psikologi, ilmu perkembangan psikologi itu nggak masuk ke dalam persekolahan. Gitu, begitu saya baca, ternyata bagus nih penemuan-penemuan terbaru dari perkembangan psikologi ya. Ini usia 11, 15, 14, kemudian nggak dimunculin ya. Oke, saya lupa masukin lagi nih. Ada satu hal yang penting di usia 15, 18 adalah pemagangan, gitu ya. Itu penting tuh. Saya nggak munculin. Nah ini ciri-ciri pemuda nih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau hari ini kita ketemu anak kita
ini suka pengakuan sosial kompeten gitu ya. Nah, hari ini banyak anak-anak dibatasi gitu kan, dikendalikan. Jadi bukan jadi the real me, tapi the social me. Maka caranya berikan mereka ruang yang luas nih, gitu ya. Mereka jadi partner bisnis, partner sosial. Jadi kalau ayah bunda punya bisnis atau aktivis LSM, NGO, mulai diajak tuh anak-anak ya, atau aktivis partai gitu ya. Anak-anak SMA nih mulai bisa diajak, SMP bahkan. Gitu ya. Kedua, anak-anak itu suka tantangan. Ya, jadi mereka kalau nggak challenge tuh nggak seru ya. Maka banyak challenge kan. Cuma challenge-nya nggak produktif nih. Nah ini kenapa? Problemnya orang tua banyak take over. Banyak nggak percaya gitu ya. Akhirnya anak-anak nggak tumbuh. Memberikan anak tantangan itu berisiko nggak? Berisiko gitu ya. Tapi lebih berisiko lagi kalau dia tidak diberi tantangan gitu ya. Tidak diberi sesuatu yang menempa hidupnya gitu ya. Karena mereka memang suka nih. Makanya give challenge ya. Jadi ayah jadi sang raja tega, basuh luka gitu ya. Jadi ayah yang menempa, ibu yang mendinginkan. Ibaratnya pedang perlu ditempa kan ya. Nah, pedang ditempa, ibu yang meninggikan, gitu. Tempa lagi. Kalau ditempa terus patah dia, sepakat nggak? Kalau direndam terus nggak jadi apa-apa, gitu kan? Harus kerjasama ayah dan bunda. Gitu ya. Jadi anak-anak suka tantangan. Maka kalau dia gampang bad, lari pelarian ke game, karena banyak orang tua mati gaya, sepakat nggak? Tidak bisa memberikan tantangan, challenge gitu ya. Yang seru misalnya, nah liburan besok ya, kamu ayah challenge buat bikin peternakan misalnya gitu ya. Maka perlu ketemu bakatnya kan. Minggu depan gitu ayah challenge kamu untuk tinggal di luar negeri selama setahun misalnya gitu ya, atau selama 6 bulan. Ini kalau misalnya lebih freedom ya belajarnya gitu. Oke, kasih challenge ya. Makanya kalau saran saya usia 11 sampai 15 tuh berikan mereka bukakan rekening, bikinkan paspor gitu ya. Kemudian berikan mereka proyek-proyek bisnis ya, proyek-proyek dakwah itu penting. Gitu ya. Termasuk di sekolah juga sama ya. Kalau sekolah cuma pengajaran aja, tidak ada challenge, tidak ada project-project ya sama ya. Kita dulu pernah SMA sama kan, pernah sekolah kan. Yang kita ingat waktu sekolah apa? Bukan pelajarannya kan, yang kita ingat apa? Yang seru-serunya kan. Waktu bolos gitu ya, waktu jambore, waktu pramuka gitu ya, waktu acara-acara eskul itu yang kita ingat. Sementara yang formal-formal lupa semua, gitu kan. Maka penting nih menciptakan kegiatan seru ya. Kemudian nih self regulation. Sebenarnya pada dasarnya suka nggak mau diatur ya, suka mengatur dirinya gitu ya. Nah, problemnya kita selalu menganggap mereka anak-anak. Ya, mereka selalu kita anggap bocah gitu ya. Maka solusinya jangan intervensi. Ya, be their partner, jadikan mereka partner, libatkan dalam bisnis ya, kasih investasi. Ya, berikan mereka maestro untuk pemagangan ya, make a self business. Kalau bisa, beri kepercayaan mereka untuk mengelola bisnis unit gitu ya. Oke, suka lawan jenis. Nah, ini orang tua banyak kaget nih ya. Oh, anak saya ada seorang ibu tuh. Ustaz, anak saya laki-laki SMA, naksir cewek, Ustaz. Gimana ya, Bu? Berarti dia sehat, Bu. Saya bilang gitu ya. Kalau dia naksir sesama jenis, nah itu sakit namanya. Kalau lawan jenis berarti sehat gitu kan. Nah, yang ibu mesti lakukan, jangan panik gitu ya. Solusinya suruh menikah aja gitu ya. Nah, kalau nggak sanggup, maka kita siapkan fitrah-fitrahnya gitu ya, dan seterusnya. Oke, suka kebenaran nih. Jadi anak-anak SMA ini sangat idealis. Maka hati-hati ya. Kalau mereka sampai kemasukan pemikiran-pemikiran yang kesannya idealis tapi bukan dari Islam. Ya, seperti misalnya pemikiran Karl Marx gitu ya. Kesannya kan pembebasan gitu ya, atau macam-macam lah ya, pemikiran-pemikiran yang kesannya idealis gitu ya, tapi tidak bersumber dari Tuhan gitu ya. Maka penting tadi memberikan Islamic worldview, cara pandang tentang Islam gitu ya. Seperti Merdeka Belajar itu kesannya keren banget ya. Orang belajar dimanapun, siapa menjadi guru. Kesannya keren banget tuh Merdeka Belajar. Tapi dalam konsep Islam, oke, Merdeka Belajar bagus, tapi untuk ilmu-ilmu sifatnya ilmu terapan ya, ilmu sains, teknologi, itu semua bisa jadi guru, bisa jadi murid. Tapi terkait dengan ilmu-ilmu yang kunci dalam kehidupan, tentang Tuhan, tentang keimanan gitu ya, tentang kebahagiaan, ilmu-ilmu kunci itu nggak bisa, harus berguru, sepakat ya. Nggak bisa semua orang jadi guru, jadi murid kan, gitu ya. Jadi perlu difahami itu. Oke. Nah ini problemnya kan tidak ada figur ya. Jadi suka kebenaran tapi nggak ada figur, nggak ada ilmu yang benar. Nah maka solusinya carikan mereka pendamping akhlak dan teladan untuknya. Maka saran saya untuk anak 11 ke atas ya, untuk dia disalurkan idealismenya itu, berikan mereka murabi untuk akidahnya, berikan mereka maestro untuk bakatnya. Gitu ya. Jadi SMA ini sebenarnya harus menggunakan waktu-waktu di luar waktu pelajaran, misalnya after school, untuk mengembangkan bakat sama keilmuan di luar standar nasional gitu ya. Jadi after school itu harusnya dimanfaatkan ya. Dan siapa yang mengisinya? Orang tua, para volunteer kan. Bagaimana orang tua yang hari ini misalnya mendalami konsep pemikiran Islam itu bisa jadi volunteer.
ya orang tua yang hari ini memahami konsep bisnis ya sesuai dengan bakat gitu ya, nanti dikumpulkan aja database-nya gitu ya. Siap ya para ayah bunda ya memberi jadi volunteer di weekend misalnya untuk after school anak-anak kita sendiri gitu ya. Ini jadi lebih baik gitu ya. Dan kalau di luar negeri sebutnya parental engagement gitu ya. Ketika ini diterapkan bagaimana orang tua terlibat dalam proses pendidikan, maka ternyata bully menurun, kenakalan menurun gitu ya, prestasi meningkat. Kenapa? Karena anak-anak lebih homey. Ya, jadi kalau ayah bunda ikut hadir itu anak-anak lebih nyaman gitu ya, anak-anak lebih lebih merasa mereka diperhatikan, lebih merasa mereka tuh dinaungi begitu ya. Itu silakan aja dari risetnya nanti saya share gitu ya, riset tentang parental engagement. Dan saya lihat sekolah masa depan ini sekolah yang bisa mengajak orang tua untuk terlibat. Nggak seperti kayak zaman dulu ya, sekolah jadi produsen, orang tua jadi konsumen. Pokoknya dengerin aja, sekolah paling hebat, paling jago, nanti hasil akhir terima rapot. Nggak gitu sekarang ya, nggak bisa begitu. Gitu. Karena banyak orang tua juga ngeyel juga gitu ya, misalnya kan udah bayar mahal gitu ya, masih terlibat juga gitu kan. Ya enggak lah gitu ya. Dalam pendidikan itu harus terlibat semuanya. Ada sebuah kaidah namanya it takes a village to raise a child. Kita butuh orang sekampung buat besarin anak. Sepakat nggak? Gitu ya. Jadi nggak bisa lagi. Itu pepatah ada yang bilang dari Hillary Clinton ya. Tapi kemudian ada yang bilang dari Afrika. Ternyata pepatah itu berangkat anak. Maka guru, sekolah, komunitas, pakar itu ya itu harus bahu-membahu membangun generasi gitu ya. Nggak bisa cuma sekolah sendirian, orang tua cuma nitip gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah ini tahapan-tahapan dalam fitrah jadi Bapak Ibu ya untuk anak 11-15. Ya, jadi bagaimana mereka memukalafkan namanya. Saya sebutnya memukalafkan eksistensi. Ini saya cepetin aja ya. Nah ini contoh prok ya. Nah ini. Jadi 15-18 ini paling, lihat nih, alat pedagogi yang paling bagus pemagangan. Ya, kerja praktek, ya, kooperatif, konseling karir. Nah, jadi penting nih Bapak Ibu ya. Termasuk membantu anak-anak SMA kita merancang hidupnya ke depan, ya, designing good life. Ya, saya biasanya merancang hidup yang baik selaras fitrah gitu ya. Jadi anak kita perlu dirancangkan hidupnya, bukan cuma dibiarin biar semakin indah. Sepakat ya. Ini sebenarnya langkah terakhir nih ya, langkah terakhir karena setelah itu mereka kan sudah lepas dari kita kan. Kalau kita masih nggak mau juga ya nanti kita menuai badai itu ya, anak-anak kita nggak pernah selesai. Nanti begitu mereka menikah bikin masalah gitu ya, di sosial bikin masalah, kita kena imbasnya. Oke. Jadi ini masa SMP SMA ini masa terakhir bagi kita sebenarnya untuk menuntaskan pendidikan. Itu makin cuek gitu ya, sebenarnya makin butuh kita. Ini saatnya sekarang kita ayo ya sedikit lagi nih, gitu ya, kita tuntaskan ini. Gitu ya. Nah ini banyak hal ya. Nah ini saya cepetin aja. Ini saya dapat dari Bu Dina Syarifah. Jadi nanti teman-teman yang ingin belajar konsep pemagangan ada kelas khusus ya. Untuk SMA ini level 2 ya. Jadi pramagang nih untuk anak SD, level 1 anak SD sampai 18 riset dan hasil pembuktian gitu ya. Oke. Nah nih. Nah, jadi kalau level magang 1 ini masih wawasan lah ya. Level 1. Ya, level 2 ini mulai mencari bentuk gitu ya. Nah, level 3 ini mulai fokus nih ya menempa gitu. Nah, maka penting ya kalau anak SMA nggak tahu bakatnya, fitrah-fitrahnya banyak nggak tumbuh gitu ya. Sholat masih disuruh-suruh, nggak tahu aktivitas produktifnya apa, fitrah keibuannya. Ini begitu masuk masa SMA jadi banyak galaunya nih, ya banyak galaunya dan seterusnya. Oke ya, karena masa SMA ini sebenarnya masa kontribusi nanti level 3 ya. Ini masa kontribusi, masa SMA ini masa untuk mulai mengembangkan diri ya, makin dalam gitu. Oke, ini level magang 2. Oke, nah ini saya cepetin aja ya. Jadi ini masih panjang materinya. Nanti kapan-kapan kita workshop gitu ya. Ini ada teknik-teknik magang gitu ya. Karena pada intinya SMA ini magang sebenarnya gitu ya. Magang dan para orang tua harus bantu ya, bantu prosesnya. Tadi ya magang itu 2 hal ya. Paling tidak magang kepada maestro, kepada murabi. Murabi ini orang yang memang mumpuni lah, ulama gitu ya. Kalau bisa 1 paket lebih bagus ya. Yang kedua maestro ini bakat ya. Paling nggak 2 itulah. Ya, jadi berikan anak kita pendamping akidahnya gitu sebut murabi, yang kedua adalah pendamping bakatnya sebut maestro gitu ya. Nah ini nanti dipandu nih untuk jadi bikin merancang hidup ya, merancang program ke depan sehingga mereka fokus gitu ya, fokus untuk menjadi dewasa bukan
bukan cuma sekedar ijazah tuntas lalu kuliah lalu kemudian nyelesain kuliah, bukan itu ya, tapi mereka punya reason tadi ya, punya relevansi dengan fitrah mereka ya, punya relation yang kuat dengan ayah ibunya, dengan masyarakat. Yang ketiga punya reason ya, mengapa mereka harus melakukan itu gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ini sebagai slide terakhir. Jadi mari kita antarkan anak kita ya, dari jangan jadi remaja tapi jadi pemuda gitu. Nah, ini startnya ini, ubah paradigma. Yang kedua, akil balikan anak kita gitu ya, jangan remajakan. Yang ketiga, di tengah realita kita tempa mereka. Jadi anak-anak harus konteks dengan realita. Jadi ubah paradigma bahwa akil balik itu satu paket ya, bukan terpisah. Jadi anak baru gede itu nggak ada konsepnya dalam Islam. Maka tugas kita mengatakan tidak ada remaja dalam Islam, dari anak menuju dewasa bukan remaja, mendidik bukan mengajar, gitu ya. Jadi mendidik beda dengan mengajar. Mengajar kan taklim ya, mendidik itu tadi ada fitrah, ada adab, ada ilmu basic gitu. Ini orang tua bukan orang sekolah gitu ya, ini kolaborasi ayah bunda. Oke, nah ini kemudian yang kedua, ini didik anak bukan hanya ajar, boleh delegasikan tugas pengajaran kepada sekolah, tapi jangan limpahkan tanggung jawab pendidikan. Tetap orang tua akan ditanya, ayah penanggung jawab utama, bunda pelaksana utama, gitu ya. Jadi yang merancang, mendesain itu ayah sebenarnya. Nah, sekolah itu nanti support. Ya tidak perlu berlindung di balik istilah kualitas pertemuan. Ya, banyak orang tua gitu kan, penting kualitasnya nih, enggak, kuantitas juga penting. Mari smart mencari nafkah nih para ayah ya. Bagaimana cari nafkah yang lebih smart, yang waktu lebih banyak untuk anak-anak kita dan keluarga, namun uangnya lebih banyak gitu ya. Gimana caranya? Ya, pikirkan gitu dari sekarang gitu ya, minta sama Allah. Bangun komunitas ya, karena kita nggak bisa sendiri kan tadi ya, bersama sekolah, bersama pakar. Mari kita bangun misalnya di Surabaya begitu ya, bagaimana kita bangun komunitas agar sama-sama membangun peradaban ya, dari rumah-rumah kita, dari komunitas kita. Sepakat ya? Nah, yang ketiga ini tadi di tengah realita. Nah, di tengah realita, oke, ini ya. Nah, ini di realita. Jadi realita apa yang sekarang kita hadapi ya? Anak kita generasi milenials ya, generasi alfa atau itu realitasnya begitu kan? Maka ikuti tadi ya. Ini masalah relevansi di kehidupan sungguhnya. Jadi jangan banyak imitasi ya, jangan banyak simulasi, real. Ya, karena anak-anak SMA itu sudah mulai real ya. Jadi bagaimana mereka ditempa dalam kehidupan nyata, bukan lagi simulasi nih, ya, laboratorium, tapi langsung rumah sekolah sebagai bagian dari realitas seutuhnya. Ya. Jadi mari kita tumbuhkan anak-anak kita antarkan mereka menjadi mukalaf, menjadi akil balik, menjadi pemuda, bukan jadi remaja. Mari kita ubah mindset kita mulai dari sekarang. Ya, Bismillah gitu ya, tuntaskan pendidikan anak kita agar mereka menjadi pemuda yang mukalaf, yang siap untuk mengemban peradaban, bukan menjadi beban peradaban, apalagi kuli kebiadaban. Alakum rabbikum, jazakumullah. Saya serahkan kembali kepada moderator.